Gimana kalau menua itu bukan soal melambat, tapi justru soal jadi lebih berani? Nah, ide keren ini datang dari buku Two Old Broads karya Whoopi Goldberg dan Dr. M.E. Hecht. Ini adalah semacam panduan buat kita semua untuk menjalani usia senja dengan penuh semangat dan keberanian. Buku ini tuh langsung aja nendang klise yang sering banget kita dengar. Mereka nanya, daripada bilang umur 60 itu kayak 40 yang baru, kenapa sih kita nggak bisa bangga aja jadi 60? Pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dalam banget. Bener-bener bisa ngubah cara kita mandang umur. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal lewatin 4 bagian utama ya. Pertama, kita kenalan dulu sama penulisnya, terus kita bongkar apa sih mentalitas Brolich itu, habis itu kita bahas soal kesehatan, dan terakhir, soal gimana caranya hidup lebih bermakna di usia senja. Oke, pertama-tama siapa sih dua Broads ini? Nah, ini dia, dua di balik filosofi keren ini. Yang satu kita semua pasti kenal, Whoopi Goldberg, komedian dan aktris legendaris. Satunya lagi Dr. M.E. Hecht, seorang ahli bedah ortopedi. Uniknya, mereka ini ketemunya pas udah senior, dan dari persahabatan mereka inilah lahir buku yang luar biasa ini. Nah, yang bikin buku ini spesial banget itu ya perpaduan dua sudut pandang ini. Jadi ada Whoopi yang pas nulis ini umurnya 60-an, dia bawa sisi humor, filosofi hidupnya yang santai tapi ngena. Terus ada Dr. Hecht yang umurnya udah 90-an loh. Beliau ini ngasih kebijaksanaan dari sisi medis dan pengalaman hidup puluhan tahun. Nah, kombinasi inilah yang bikin buku ini jadi komplit banget. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa punya cara pikir kayak mereka? Kuncinya satu, kita harus punya yang namanya mentalitas broad. Dan intinya tuh simple banget. Ini bukan soal umur, tapi soal attitude. Oke, broad dari tadi. Sebenarnya apa sih broad itu? Nah, untungnya buku ini ngejelasin dengan gamblang banget. Dan ini dia definisinya. Seorang broad itu penuh semangat, udah pasti. Seru, jelas, berani banget. Pikirannya tajam? Tentu aja. Original? Pastinya. Bahkan kadang sedikit nyeleneh? Yap, bener banget. Jadi ini tuh bukan sekedar label ya, tapi lebih kayak sebuah ajakan buat jadi diri sendiri seutuhnya, tanpa peduli kata orang. Nah, dari semua itu intinya cuma satu, dan ini aturan emas dari Dr. H. Kamu bukan angka. Ini kayak ngajak kita buat, udahlah, stop mikirin umur. Fokus aja sama siapa diri kita sekarang, apa yang kita bisa dan apa yang kita percaya. Inilah fondasi utamanya. Oke, dari mentalitas, sekarang kita geser ke hal yang lebih praktis nih, kesehatan. Buku ini punya ide yang menurut saya radikal tapi penting banget. Gimana kalau kita nggak lagi jadi pasien yang pasif, tapi jadi mitra junior buat kesehatan kita sendiri. Jadi kita yang pegang kendali. Coba deh kita bandingin. Pasien yang pasif itu kan biasanya ya cuma ngandelin iklan, takut nanya ke dokter, terus terima-terima aja apa kata dokter. Nah, beda banget sama mitra junior. Dia riset dulu dari sumber yang benar. Pas ke dokter udah siap bawa catatan pertanyaan. Dan yang paling penting, dia pastiin dia ngerti 100% apa masalahnya dan apa tindakan yang mau diambil. Jauh banget kan bedanya? Nah, biar gampang, Dr. Hecht punya metode jitu, namanya 4 telinga 1 notepad. Gini caranya, pas ke dokter ajak satu teman atau keluarga. 2 telinga kamu fokus dengerin inti pesan dari dokter. Nah, 2 telinga teman kamu nih dengerin detail-detail kecil yang mungkin kamu lewatin. Terus, salah satu dari kalian wajib nyatet semuanya. Simple kan, tapi ngebantu banget loh. Soal ketakutan, apalagi soal pikun atau Alzheimer, buku ini juga nggak menghindar. Tapi coba deh lihat data ini. Faktanya, cuma sekitar 10% orang Amerika di atas 65 tahun yang kena Alzheimer. Ini bukan buat nyepelein ya, tapi buat ngingetin kita, jangan sampai ketakutan yang belum tentu terjadi itu ngontrol hidup kita. Topik lain yang seru banget dibahas di sini itu soal kencan. Dan pandangannya beda banget antara Whoopi dan Dr. Hecht. Kalau Whoopi jawabannya kocak dan jujur banget. Dia bilang, oke, kencan lewat Zoom, ayo. Tapi buat tidur bareng, enggak dulu deh. Ngebayangin ada bau orang lain di kasurku aja udah nggak bisa. Nah, beda lagi sama Dr. Hyde. Beliau justru ngelihat kencan di atas umur 60 itu sebagai sesuatu yang seru dan penting. Menurut beliau, rasa sepi itu bisa jadi pemicu buat nyari teman baru, buat kebutuhan emosional. Kerennya di sini, kelihatan banget kan, nggak ada satu cara yang benar atau salah buat jadi seorang broad. Bebas! Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian yang ngomongin gambaran besarnya. Gimana sih caranya kita bisa hidup semaksimal mungkin dan ninggalin sesuatu yang berarti?
Ini soal kebijaksanaan di babak tambahan kita, atau broad and core istilah mereka. Biar tahun-tahun terakhir kita tuh isinya penuh makna. Kunci utamanya adalah ngerti satu konsep ini, atrisi. Atrisi itu, ya proses alami di mana fisik kita berubah seiring umur. Keriput, rambut memutih, tenaga berkurang. Tapi poinnya adalah ini bukan kegagalan, ini realita. Kalau kita bisa terima ini sebagai bagian dari perjalanan, rasanya bakal lebih lega. Dan disinilah letak keindahannya. Mungkin fisik kita mengalami atrisi, tapi ada yang justru sebaliknya. Dia malah makin kuat. Apa itu? Kebijaksanaan kita. Ini adalah lawan dari atrisi mental. Pikiran dan semangat kita itu nggak ada batasnya, bisa terus bertumbuh. Semangat inilah yang dirangkum dengan keren banget di kutipan ini. Sebagai Broads yang bangga, kami percaya pada kenapa enggak. Pada hidup yang menawarkan diri setiap hari penuh dengan kemungkinan. Ini benar-benar ngajak kita buat ngeliat tiap hari sebagai kanvas baru. Dan kalimat ini merangkum semuanya. Dunia ini tuh penuh banget sama kemungkinan, umur berapapun kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa, tapi kenapa enggak? Nah, coba deh bawa pertanyaan itu sambil Anda mulai menjalani babak tambahan versi Anda sendiri.